Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Melsa Syahrani Arsita dengan NIM 2111001 dari kelas Manajemen MK4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Adapun manfaat arus kas yang pertama, memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Yang ketiga, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Adapun kegunaan arus kas. Yang pertama, kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, kemampuan entitas dan membayar dividen dan kewajiban. Yang ketiga, menyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktiva operasi. Yang keempat, transaksi-transaksi investasi. Adapun penyajian laporan arus kas. Yang pertama, laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan klasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kedua, penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. 3. Suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari suatu aktivitas, misal pelunasan, pinjaman, dan bunga kepada pendanaan dan operasi. Baik, adapun bagian laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama, pendapatan, entitas indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Dan yang kedua, ada yang dimaksud juga dengan aktivitas investasi, yang dimana aktivitas investasi adalah aktivitas yang memperoleh dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk secara kas. Dan yang ketiga, aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas, memproduksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Adapun tahapan penyusunan laporan arus kas. Yang pertama itu dari sumber informasi, yaitu laporan posisi keuangan komparasi. Yang kedua, laporan laba rugi tahun berjalan. Yang ketiga, data-data yang diperlukan seperti di catatan laporan keuangan. Adapun langkah-langkah penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, menghitung perubahan saldo kas dan setara kas. Dan yang kedua, menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang ketiga, menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi pendanaan. Adapun metode langsung vs tidak langsung. Yang metode langsung, keunggulan metode langsungnya itu yang pertama menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, informasi dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas lebih dapat menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi yang memadai untuk 1. Membayar utang, 2. Membiayai kembalian kegiatan operasi, dan yang ketiga, membayar dividen ke pemegang saham. Sedangkan keunggulan metode tidak langsung yang pertama adalah berfokus pada perbedaan antara laba rugi atau rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Yang kedua, memberikan informasi yang menghubungkan laporan arus kas laporan laba rugi. Adapun langkah-langkah membuat laporan arus kas. Yang pertama, menyiapkan neraca komparatif dan laba rugi, dan yang kedua, mencari kenaikan dan menurunkan nilai pada setiap akun yang ada dalam neraca komparatif dengan cara mencari selisih. Dan yang ketiga, membagi akun ke dalam 3 aktivitas kegiatan.
Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan tentang laporan arus kas atau cash flow. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.